bisa ada di sini? Gini Mas, tadi Papa katanya mau luar kota. bener Mas, tadi aku mau berangkat. Dalam perjalanan aku ditelepon salah satu mahasiswaku. Oh iya Mbak, ini betul mahasiswaku. Sebentar ya, di sini mau ngomongin apa sama mahasiswanya? Gini Mas, mahasiswaku ini konsultasi masalah hasil tesnya. Yang Konsultasi nilainya kan bagus. bisa di kampus, kenapa harus di kafe? Aku baru sadar kalau ternyata aku itu bisa dibilang mahasiswa simpenan dosa. Minggu depan kita mau kemana? Minggu depan ya, terserah kamu mau kemana. Yang penting kamu senang. Dan suatu hari sampai-sampai ketika aku jalan kencan dengan dosenku, Mama, Kok Papa bisa ada di sini? gini Mas, tadi Papa katanya mau luar kota. bener Mas, tadi aku mau berangkat. Dalam perjalanan aku ditelepon salah satu mahasiswaku. Oh iya Mbak, ini betul mahasiswaku. Sebentar ya, di sini mau ngomongin apa sama mahasiswanya? Gini Mas, mahasiswaku ini konsultasi masalah hasil tesnya. Yang Konsultasi nilainya kan bagus. bisa di kampus, kenapa harus di kafe? Mama, kamu ya? Sebentar. Kamu perempuan gak bener tau gak? Hah? Perempuan gak bener tau gak? Mahasiswa apa kamu? Hah? Ini sabar, Mbak. Ini ada kesalahan Kamu paham. ada sabar. Apa Mbak, salah paham, salah paham? Mbak, ini ada si Ratna, nanti ada temennya, Mbak. Mana temennya? Sekarang Ya, mana ini tunggu temennya? sebentar, Mbak. dia marah-marah. Dia marah hebat. Dia ngeluapin semua emosinya ke aku. Bahkan dia sampai nampar aku. Ya, aku cuek-cuek aja. Karena aku berpikir selama ini apa yang aku pengen belum aku dapetin. Skripsi lancar, aku pengen supaya aku lulus kuliah. Kamu nggak bisa diam ya? Asalkan sabar, kamu Mbak. perempuan apa Mbak, kamu sudah, udah Mbak. tahu Sudah, ya sudah, laki-laki Mbak. udah punya istri, kamu masih begini ya? Hah? Hah? Mama. Apanya yang baru dihargai pulang sekarang Papa pulang, saya kamu tahu Papa pulang sekarang pulang. Oke, Mbak. Dan akhirnya ketika skripsiku udah selesai, nilaiku naik, menurut aku udah sangat puas. Walaupun aku ternyata belum wisuda. Masih ada tahap lagi, yaitu tahap dimana aku harus wisuda. Ya sampai saat itu aku harus sadar dan aku harus sudah mulai menjauh dari dosenku itu. Tapi si dosenku itu terus-terusan nelponin aku. Dia bolak-balik ngajak aku kencan, tapi selalu aja nggak aku angkat. Sampai-sampai dosenku itu datengin aku. Apa sih, ngomongin aja dia orang. Persiapan mereka. Yang mereka tahu kamu adalah saudaraku. Dia datang marah-marah, dia ngancem aku, dia bilang dia mau gagalin proses wisudaku kalau aku nggak mau kencan lagi sama dia. Aku tuh sebenarnya udah muak sama semua ini. Aku pengen semuanya tuh berakhir. Saya telepon tidak pernah kamu angkat, Pak. SMS juga tidak mau balas. Apa sih kamu, Red? Kan udah selesai. Apanya yang selesai kamu anggap? Skripsiku udah kelar. Sebentar lagi aku wisuda. Apa yang masih Kau kurang? pikir dengan skripsimu selesai, nilaimu bagus, kamu bisa lulus? Gitu? Iyalah. Hei, dengar ya, Rat. Aku bisa saja tidak bisa meluluskan kamu. Tony, lebih. Aku emang masih paling bodoh. Dan aku emang wanita kampung. Kamu apa sekarang? Mauku kamu tetap melayani aku seperti biasa. Ngerti? Kalau enggak, Ingat, omongan aku tadi. Kamu tidak lulus tahun ini. Ngerti? Sekarang gue takut. mana? Sekarang gue. Kasih. Akhirnya hubungan kita tetap berlanjut. Tapi sebenarnya aku tuh udah muak. Aku tuh udah muak banget. Ratna,
Apa lagi, Mas? Aku ingin bicara serius sama kamu. Bicara apa lagi? Tentang kita. Tentang kita. Apa maksud kamu? Aku mau mencarikan istriku. Dan aku nggak bangga dengan semua nilaiku yang itu. Saat ini aku membutuhkan kamu. Aku benar-benar udah nyesel. Aku menyesal dengan nilai-nilaiku yang bagus. Tapi dengan cara aku nggak jujur. Aku nggak tahu. Kamu harus jadi milikku. Tapi aku nggak bisa, Mas. Aku mencintai kamu, Ran. Pokoknya nggak bisa, aku nggak mau. Kamu harus jadi milikku. Kamu harus ikut aku. Enggak, aku Kok nggak nggak mau. tahu itu? Dengar. Suatu hari ketika aku lagi sendiri, aku pegang kertas nilaiku yang udah keluar, aku lihat-lihat. Ternyata walaupun nilaiku bagus, aku nyesel ngelakuin ini semua. Kenapa? Karena aku ngerasa aku tuh udah bohongin orang tua aku, bapak ibuku yang ada di kampung. Mereka yang biayain aku mahal-mahal. Tapi hasilnya apa? Aku ngebohongin mereka. Bahkan bukan mereka aja, aku ngerasa aku tuh ngebohongin diri aku sendiri. Aku ngerasa semua ini yang aku lakuin tuh sia-sia dan aku tuh nggak pantas. Nggak seharusnya aku ngelakuin ini semua. Kasian terkadang kalau aku ingat orang tua aku. Aku tuh ngerasa menyesal sekali. Dan ini benar-benar bodohan terbesar yang pernah aku lakuin dalam hidup aku. Aku bingung, apakah aku harus tetap ngejalanin hubunganku dengan dosenku sampai aku lulus sarjana, atau aku harus ngakhirin hubunganku dengan dia dan aku gagal wisuda.